Anda kembali lagi dalam webinar New Energy Conference, membedah urgensi energi baru terbarukan bersama CNBC Indonesia. Dan kita masih di dalam segmen tanya jawab antar narasumber. Kali ini saya akan menyapa Pak Darmawan. Silakan Pak Darmawan, pertanyaan Anda. Selamat pagi Mbak, ini pertanyaannya ini adalah mengenai transisi energi. Ini untuk legislator kita Pak Maman Abdurrahman. Jadi Pak Maman, memang kalau kita melihat transisi energi di Korea gitu ya, itu sudah mulai menyetop itu pembangunan PLTU dari tahun 2012-2013, kemudian penambahan demandnya diisi dengan renewable energy. Kemudian juga kalau kita lihat di Amerika Serikat itu bahwa PLTU dari batu bara itu disadang. Itu digantikan dengan energi gas yang kebetulan sangat murah sekali, hanya $2,3 per MMBTU. Jadi karena apa? Karena keekonomian bahwa energi gas itu lebih murah daripada energi batu bara. Kemudian untuk itu di Indonesia ini kalau kita melihat bahwa perbandingan Korea, Amerika itu unik. Masing-masing transisinya tergantung dari kekuatan energi di masing-masing. Nah untuk itu kita ini saat ini sedang mengalami oversupply di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan. Tetapi juga kita mengalami defisit energi terutama di daerah-daerah yang terpencil, yang masih PLTD ke EBT. Ya, PLTD kita masih menggunakan BBM, beroperasi hanya 9-12 jam. Dan juga tentu saja kalau kita berbicara BBM ya kami berterima kasih dengan Pertamina yang sudah mulai membangun kilang, produksi dalam negeri, tetapi crude-nya pun juga masih diimpor itu. Nah untuk itu kita juga harus memperhatikan bagaimana agar transisi energi ini berjalan dengan smooth. Tentu saja harapan kami juga mempertimbangkan keseimbangan antara pasokan dengan demand dan kekuatan yang ada. Ditambah juga bagaimana program-program ini juga betul-betul yang low hanging fruit dulu kemudian langsung revamping. Nah, memang kami sendiri dari PLN itu sudah siap, gitu. Misalnya sebagai PLTA selama berapa tahun, 2 tahun mendatang, 3 tahun 2 gigawatt, panas bumi 0,7, PLTS juga mulai masuk, kemudian kami co-firing, tetapi juga agar kedepannya, agar transisi smooth ini juga bisa menjadi bagian strategi regulasi dari RUU EBT. Yang pada akhirnya nanti bahwa ini akan berjalan dengan baik, yang tadi juga aspeknya seluruhnya bahwa fossil fuel akan dikurangi. Misalnya dari PLN sendiri kami sudah siap, misalnya kami kan pembangunan PLTU yang baru ini adalah ultra supercritical yang sangat efisien dengan emisi karbon yang jauh lebih rendah daripada subcritical. Tentu saja tahun 2030 yang subcritical kami yang tahap pertama mulai dipensiunkan, 2035 tahap kedua, 2040 yang critical mulai dipensiunkan, sehingga nanti di tahun 2050 itu pun yang tertinggal ultra supercritical itu pun jumlahnya sudah sangat kecil sekali dibanding dengan renewable energy yang akan masuk. Nah untuk itu kami mohon juga ini pertanyaan ke Pak Maman Abdurrahman sebagai legislator kita, agar bahwa transisinya itu tadi juga sudah disebut juga oleh Pak Dadan, Bu Nike, kemudian Pak Monty, bahwa transisinya itu gradual, bukan all of sudden. Tadi Bu Nike juga melontarkan, ini investasi sudah banyak nih, mau dipotong di tengah atau kemudian transisinya smooth, dan untuk itu RUU EBT juga mempertimbangkan transisi yang lebih smooth. Demikian Pak Maman, matur sembah nuwun. Baik, boleh langsung direspon Pak Maman? Iya. Ya, silakan Pak Maman, boleh langsung direspon. Jadi enaknya di kita ini apa gantian sekarang. Biasanya saya nanya Mas Darmo, sekarang gantian saya yang ditanya oleh Mas Darmo. Ya begini, yang pasti dalam kalau tanya ke saya landasan pijakan saya untuk mendorong RUU EBT ini salah satu selain realitas sektor energi hari ini, kita rujukannya juga salah satunya adalah Undang-Undang Energi nomor 30 tahun 2007 dulu itu Mas. Di mana di situ juga salah satunya adalah mengakomodasi mengenai pengusahaan sumber daya, lalu juga itu jadi beberapa bagaimana pemanfaatannya, lalu bagaimana penguasaan hak dan kewajiban dan lain sebagainya. Artinya ada faktor-faktor itu yang memang akan kita pertimbangkan nanti di dalam RUU energi baru terbarukan. Selain memang tadi juga kami itu begini loh Mas,
kita ini kan problemnya selalu dari dulu birokrasi, terus rantai birokrasi yang sangat panjang gitu ya. Ya, itu kan sudah di-cover di Omnibus Law gitu ya, yaitu kita anggap undang-undang sapu bersih. Nah, kita juga berharap nanti melalui RUU EBT ini yang nanti mau kita bahas, ini bisa menjadi solusi. Salah satu solusi untuk men-speed up semua proses-proses itu tadi, memudahkan PLN, memudahkan juga teman-teman swasta untuk berinvestasi. Nah, saya selalu pakai diksi narasi BUMN dan swasta. Karena saya menganggap bahwa negara ini nggak akan mungkin bisa maju kalau hanya BUMN-nya saja besar. Jadi negara ini harus berimbang nih. Artinya antara sektor BUMN, antara korporasi BUMN dengan korporasi swastanya harus berjalan seiringan. Karena masing-masing punya tanggung jawab, masing-masing punya marketnya tersendiri, masing-masing punya view-nya sendiri. Jadi kita akan melihat dalam dua hal itu. Karena banyak hal juga yang mungkin BUMN tidak bisa terlalu fleksibel, swasta bisa lebih fleksibel. Banyak hal juga yang mungkin kalau kita lepas kepada swasta, tapi BUMN-nya juga jauh lebih bagus kalau kita kasih ke BUMN. Artinya perimbangan ini yang memang akan menjadi bahan perhatian saya secara pribadi, terutama di Golkar dan juga teman-teman. Nah, jadi artinya teman-teman PLN dan Pertamina insya Allah nggak usah khawatir, karena pada akhirnya kita juga pasti akan tetap memprioritaskan dan mempertimbangkan kepentingan teman-teman BUMN di sektor ini tanpa harus membuat BUMN kita menjadi anak manja ya. Artinya anak manja itu kita juga tidak ingin kita memprioritaskan PLN dan Pertamina, tetapi kita juga tidak memberikan encourage atau mengencourage atau mendorong agar PLN dan Pertamina bisa menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih paripurna, menjadi lebih optimal dalam menjalankan bisnis di sektor energi baru terbarukan ini. Seperti itu, Mas Darmo. Baik. Semangatnya kami di Komisi 7. Terus terang kita senang juga nih punya Wadirut ini kan murah senyum gitu kan, jadi enak, komunikatif gitu. Jadi semua segala-galanya enak. Jadi yang terpenting memang dalam waktu 1 tahun ini dalam membahas undang-undang ini, itu apa yang memang menjadi concern tolong di-feeding kepada kita. Karena sekarang adalah momentumnya kita RDPU, rapat dengan pendapat umum, jadi kita buka nih semua. Saya juga sampaikan kepada teman-teman Komisi 7, kita perlu men-speed up, tapi jangan sampai gegabah, jangan sampai terjadi kesannya terburu-buru juga. Gitu. Jadi biar kita dapat hasil yang optimal lah undang-undang. Baik, kita akan langsung tanyakan seperti apa pendapat dari Pak Edi. Pak Edi mungkin ada pertanyaan yang ingin langsung disampaikan ke salah satu narasumber kita. Ya, terima kasih. Ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama kepada Ibu Nike, Dirut Pertamina. Beberapa waktu yang lalu Pertamina akan melakukan launching Bu ya terkait dengan D100 itu bahan bakar nabati yang sepenuhnya berasal dari minyak sawit. Gitu. Nah ini kami menunggu-nunggu ini. Ini tindak lanjutnya nanti itu seperti apa? Gitu. Apa rencana ke depan dari Pertamina terkait dengan pengembangan D100 itu? Gitu ya. Itu yang kepada pertanyaan. Yang kedua kepada Pak Dirut PLN Pak Darmo ya, Pak Darmo. Begini Pak Darmo, ini sawit itu sebetulnya seluruhnya itu bisa dimanfaatkan ya, bisa dimanfaatkan, bukan hanya sekedar buah kelapa sawitnya itu sendiri yang kemudian dijanjikan sebagai minyak. Kemudian nanti tadi saya sampaikan bisa juga untuk biodiesel, untuk biohidrokarbon dan sebagainya, tapi juga cangkang sawit ini jadi sekarang ini juga lagi tren ini Pak Darmo ini. Jadi kita ikutin perkembangan terus bahwa justru sekarang ini cangkang-cangkang dari sawit ini banyak diekspor ya. Khususnya demandnya itu datangnya dari Jepang gitu. Karena dia dibutuhkan untuk pembangkit listrik di Jepang, karena Jepang mungkin akan mengurangi pembangkit listrik nuklir itu tadi dengan memanfaatkan cangkang itu tadi. Nah, pertanyaan saya apakah PLN tidak bisa memanfaatkan cangkang ini di dalam negeri ya sebagai salah satu bahan bakar untuk pembangkit listrik kita. Ini kan termasuk juga biomasa, ini kan energi baru juga ini tadi. Baik.
Saya kira itu, Pak. Baik, kita akan langsung sampaikan ke Bu Nike dan Pak Darmo. Mungkin Bu Nike bisa jawab terlebih dahulu. Silakan, Bu. Oke, terima kasih. Jadi dari kilang existing ini ya, kita sudah bisa menghasilkan D100, jadi kita sudah launching di Dumai dan 1.000 barel per hari, dan tahun ini kita akan tambah yang di Cilacap 3.000 barel per hari. Jadi ini bukan investasi baru, tapi mengoptimalkan yang ada. Nah, kalau kita bicara target pemerintah menjadi B40, di mana 30%-nya ada dari FAME, 10% kita ambil dicampur dari D100. Maka itu perlu 100.000 barel per hari untuk campurannya itu, ya. Oleh karena itu, sekarang ini kita untuk ekspor dulu. Jadi ternyata demand di luar ini luar biasa. Karena sekarang kapasitas yang bisa dihasilkan mulai Juli besok itu adalah 4.000 barel per hari, maka ini kita sekarang ekspor terlebih dahulu. Yang kedua adalah, jadi sebetulnya Pak, Pak Edi, kita punya target sampai dengan 100.000 barel per hari. Itu ada tambahan investasi yang akan kita mulai di Pelaju, nanti di Cilacap, kemudian di Dumai, dan juga di Balikpapan. Nah, yang terpenting adalah kembali lagi, ketika kita masuk ke sini, ketika kita sudah masuk nanti ke B40, B50, sustainability. Karena pasokan dari RBDPO yang dari sawit, ini juga saya sih melihatnya belum sustain ya. Contohnya di tahun ini, ternyata pasokan yang bisa diberikan FAME itu lebih rendah dari tahun yang lalu. Jadi ini yang perlu juga nih kesepakatan bersama. Kalau kita ingin mendorong bioenergi ini, salah satu sebagai energi baru adalah Indonesia, maka jaminan pasokan di hulunya, dalam hal ini dari industri CPO, ini harus juga sustain. Sustain itu adalah satu ya, dari sisi volume, ini juga continue. Yang kedua adalah dari sisi harga. Karena produk akhirnya kan harga BBM ini, harga bioenerginya kan dipatok ya, regulated oleh pemerintah. Jadi fixed price. Sehingga kita juga harus ada mekanisme bagaimana agar jaminan ini juga bukan hanya jaminan volume, tapi juga ada jaminan keekonomian. Supaya ini, kecuali pemerintah kemudian mau masuk untuk melakukan subsidi. Tapi kan tujuan kita inginnya subsidi pemerintah lambat tahun ini bisa kita turunkan. Jadi itu Pak Edi ya. Jadi ada komitmen juga dari industri kelapa sawit untuk memberikan jaminan pasokan, baik itu volume yang sustain dan juga affordability. Baik, menarik sekali jawaban dari Bu Nike. Kita komit. Baik, kita akan langsung beralih ke Pak Darmawan untuk menjawab pertanyaan Pak Edi. Silakan Pak Darmawan. Terima kasih Pak Edi. Memang Pak, kami memetakan bagaimana transisi ke low carbon system itu termasuk menggunakan co-firing. Co-firing ini adalah kita sudah mencoba ke 10 pembangkit kami, kita gunakan biomasa, termasuk di dalamnya itu adalah cangkang, kemudian tandan kosong dan lain-lain. Kami coba semuanya Pak. Dan ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Nah, begitu kita melihat di Jepang, salah satu agar mereka menjaga momentum investasi yang sudah kebacut di PLTU-nya, itu adalah menggunakan co-firing ini ya, salah satunya cangkang. Kenapa? Karena mereka dalam fasenya ini mulai mempensiunkan pembangkit-pembangkit yang subcritical itu di tahun 2030, dengan juga yang mulai kritikal nanti selanjutnya. Dan selama itu agar tidak membakar batu bara terlalu banyak, ya digunakan co-firing dengan cangkang. Nah, kalau kita melihat ini kan begitu ada pangsa pasar internasional Pak Edi, itu ada namanya market clearing price Pak. Nah cangkang itu Pak, dari FOB-nya itu Pak, itu di kapalnya kita cek harganya $95 Pak. Sampai di Jepang sana sekitar 110. Dan tentu saja procurement energi primer kita kan ada aturannya Pak. Nah saat ini kemarin saya menghitung dengan nilai kalori yang ada dengan cangkang itu harganya di dalam negeri itu sekitar $65. Nah untuk itu kami mohon juga kebijakannya bahwa karena ini kebutuhan di PLN juga cukup tinggi untuk cangkangnya itu kami betul-betul sebenarnya ingin menggunakan cangkang itu menjadi bagian dari arsenal persenjataan untuk menurunkan dari emisi karbon kita ditambah dengan juga tetap menjaga momentum seperti di Jepang bahwa operasional PLTU kami masih bisa berjalan. Nah untuk itu kami juga berharap ini Pak Dadan, mumpung ada Pak Dadan di sini kami juga bertanya apakah mungkin gitu ya
ada DMO, Domestic Market Obligation, yang mengatur volume dengan harga untuk cangkang sawit itu. Jadi bukan hanya diorientasikan ke pangsa pasar internasional, tetapi juga untuk pangsa pasar domestik. Jadi kami mengucapkan terima kasih Pak Edi untuk bagaimana Baik. membringing itu topik ini yang luar biasa. Terima kasih Bapak.